Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu dini hari. Sudah mulai surut, tinggal area. Kebakaran diduga berasal dari sebuah toko dan bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu, membuat api cepat membesar dan menjalar ke bangunan sekitarnya. Namun rumah almarhum Pak Lahido juga menjadi korban. Di Lahap Sejago Merah beberapa PMD memadamkan api. Hingga kini, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa maupun rumah yang ludes terbakar api. Membantu memadamkan api-api. Izin melaporkan terjadi kebakaran Jalan Ibrahim Aji yang terbakar gudang. Sedang dalam penanganan petugas. Kebakaran juga terjadi di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung pada Minggu siang. Gudang kosong seluas 6.000 meter persegi, di mana sebagiannya dijadikan gudang penyimpanan sampah. Material gudang yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan membesar. Terima kasih. Hingga saat ini, belum dapat dipastikan penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan kondisi gudang mengalami kerusakan berat akibat terbakar. Sebuah mobil terlibat kecelakaan dengan sebuah bus pariwisata di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat pengemudi mobil yang tengah membawa pasien mengantuk sehingga kendaraan oleng dan menabrak bus yang melaju dari arah berlawanan. Sementara bus mengalami kerusakan di bagian depan sisi kanan, namun beruntung satu penumpang di dalamnya selamat. Sementara mobil rusak parah pada bagian depan. Awalnya kendaraan minibus Honda Brio ini melaju dari arah selatan ke utara di Jalan Ibrahim Haji. Tiba di flyover Kiara Condong, untuk pengemudinya diduga mengalami microslip atau mengantuk, sehingga kendaraannya menjadi oleng ke sebelah kanan, dan kebetulan dari arah berlawanan melaju satu unit kendaraan bus pariwisata tersebut, sehingga terjadilah tabrakan. Tidak ada korban jiwa, namun arus lalu lintas di Jalan Kiara Condong sempat terganggu. Pemirsa, 7 jenazah korban kecelakaan maut jalur wisata Bromo tiba di RSBS Jember. Keluarga dan warga Jember ikut memberikan penghormatan terakhir. ...23 ambulans membawa korban meninggal dunia dan luka-luka dari rumah sakit di Probolinggo menuju ke RSPS Jember. Beberapa korban adalah perawat dan pegawai Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Bahkan beberapa di antaranya keluarga karyawan yang ikut rekreasi ke Gunung Bromo. 7 jenazah yang datang selanjutnya disolatkan bersama-sama di komplek RSPS Jember. Keluarga korban, termasuk warga Jember, terlihat ikut memberikan penghormatan terakhir kepada korban meninggal dunia. Kecelakaan maut di Probolinggo menyebabkan 8 orang tewas, 7 tewas di TKP dan 1 tewas di Puskesmas Tongas. Sedangkan 15 korban luka langsung dibawa ke RSPS Jember untuk mendapat penanganan medis. Kita sangat kehilangan, kita sangat berduka. Yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Untuk itu saya berharap kesaksian bagi semua yang ada di sini, yang pernah bekerja bersama, yang menjadi keluarganya, yang menjadi mitranya, menjadi atasannya. Apakah saudara-saudara bersaksi bahwa para mayat yang ada di sini semasa hidupnya adalah orang-orang yang baik? Petugas gabungan mengevakuasi bus yang mengalami kecelakaan maut di jalur wisata Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Petugas berupaya memindahkan bus dari tempat lokasi kejadian. Proses evakuasi terkendala posisi bus yang berada di pinggir jalan raya. Arus lalu lintas yang ramai juga menjadi kendala tersendiri dalam proses evakuasi. Petugas kepolisian pun turut membantu proses evakuasi agar tak terjadi kemacetan panjang di sekitar TKP. Diduga bus mengalami remblong hingga kecelakaan tak terhindarkan dan menewaskan 8 orang.
Jenazah korban kecelakaan maut wisata Bromo tiba di Jember, Jawa Timur. Isak tangis keluarga korban mewarnai kedatangan jenazah. Suasana duka menyelimuti RSPS Jember kala ambulans datang membawa korban kecelakaan maut di jalur wisata Bromo. Setelah tiba, jasad korban langsung dibawa ke ruang jenazah. Sementara korban luka langsung dilarikan ke unit gawat darurat. Salah seorang keluarga korban menyampaikan rasa dukanya. Ia merupakan keluarga dari salah satu korban tewas atas nama Hendra yang meninggal dunia bersama istri dan anaknya. Nanti langsung dimakamkan atau gimana? Ya rencana sih mau dibawa ke rumah mertuanya, Pak. Ya kan tinggal ke rumah mertuanya. Sebelumnya, bus pariwisata rombongan asal Jember diduga mengalami remblong hingga menabrak pagar pembatas jalan dan berhenti di depan rumah warga. Kecelakaan ini mengakibatkan 8 korban meninggal dunia dan belasan luka-luka. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di jalur wisata Bromo di Desa Botok, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu siang. Bus pariwisata rombongan asal Jember diduga alami remblong hingga menabrak pagar pembatas jalan dan berhenti di depan rumah warga. Bus mengangkut sekitar 55 wisatawan yang baru pulang dari wisata Gunung Bromo. Kecelakaan ini mengakibatkan 8 korban meninggal dunia dan belasan orang terluka. Terus terdengar suara kayak ledakan itu di sana. Dari sana ledakan pertama, ledakan benturan di ini tembok ini, lingkaran di situ. Rombongan apa ini, Pak? Kurang tahu katanya dari Jember. Korban luka dan meninggal dunia dibawa ke rumah sakit terdekat. Hingga kini, polisi masih melakukan olah TKP dan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sebelumnya, 8 korban tewas dan belasan penumpang yang menderita luka-luka dibawa ke beberapa puskesmas. Salah satunya Puskesmas Sukapura, Probolinggo pada Minggu siang. Mas, yang ini kosongin ya? Menggunakan ambulans, belasan korban kecelakaan bus pariwisata di jalur wisata Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tiba di Puskesmas Sukapura. Korban yang menderita luka ringan langsung ditangani pihak puskesmas, sementara korban yang menderita luka berat dirujuk ke RSUD Muhammad Saleh, Probolinggo, dan RSUD Tongas. Selain dibawa ke Puskesmas Sukapura, korban kecelakaan juga dibawa ke Puskesmas Lumbang dan Puskesmas Wonomerto. Sementara itu 8 korban meninggal dunia dilarikan ke RSUD Jember. Polisi menggerebek rumah yang digunakan sebagai tempat penampungan motor curian di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Sebanyak 12 sepeda motor hasil curian berhasil diamankan dan berikut 5 pelaku serta senjata api yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian. Polisi menggerebek rumah yang digunakan sebagai tempat penampungan motor curian di Jalan Asem Gede, Matraman, Jakarta Timur. Polisi menemukan 12 motor hasil curian serta mengamankan senjata api yang digunakan para pelaku saat mencuri dan membekuk 5 pelaku. Hasil pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang menjadi korban pencurian motor di kawasan Utan Kayu Selatan. Saat dilakukan pelacakan oleh petugas, motor curian tersebut tersimpan di dalam rumah kontrakan. Mengungkap aku 363. Belasan motor, nanti kita lakukan pendalaman ya. Bang, itu gudang atau apa, Bang, ya? Gudang. Ada sentinya, Bang? Ada senti 3. Sementara warga sekitar mengaku tidak mengetahui bahwa rumah yang berada di tengah-tengah pemukiman warga itu dijadikan tempat penampungan motor hasil curian. Pemilik rumah mengaku bahwa rumah tersebut adalah bengkel motor. Para
pelaku dan barang bukti sepeda motor dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Korban banjir bandang di Nagekeo, NTT bertambah 1 warga meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Airamo Minggu sore. Isak tangis keluarga pecah saat korban diserahkan ke pihak keluarga. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Ermelinda umur 30 tahun korban banjir bandang Desa Watu Nagekeo tiba di rumah duka. Korban meninggal dunia usai dirawat 5 hari di RSUD Airamo. Korban mengalami luka berat akibat terseret banjir bandang. Dirawat dari hari Rabu ya? Rabu. Hari ini meninggal. Hari ini meninggal, yang 3 tadi. Yang ini meninggal apa dari pada saat kejadian, apakah dia mengalami luka-luka atau gimana? Yang meninggal. Yang ini Ibu Ermelinda. Yang ini memang luka-luka. Sehingga dia sempat dilarikan ke rumah sakit. Rumah sakit Airamo, tapi tidak tertolong. Total korban bencana banjir meninggal 6 orang sementara 3 orang masih dalam pencarian. Dari Nagekeo NTT, Joni Nura Ainis melaporkan. Pencarian 3 warga yang hilang akibat terseret arus banjir bandang di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur masih dilakukan petugas gabungan. Sementara korban selamat banjir bandang yang menderita luka mendapatkan pengobatan gratis. 6 hari pasca bencana banjir di Kecamatan Mauponggo, Nusa Tenggara Timur, tim Basarnas terus melakukan pencarian terhadap 3 korban yang masih hilang. Tim SAR melibatkan anjing pemburu milik warga sekitar untuk mencari keberadaan korban. Sejauh ini dalam operasi pencarian 1 korban hilang telah ditemukan pada Kamis kemarin, namun hingga Minggu siang tim Basarnas belum berhasil menemukan korban hilang. Upaya untuk melakukan pencarian dengan menggunakan anjing, kalau di Basarnas sendiri ada namanya K9. Nah, dengan melibatkan dari salah satu potensi kita itu adalah hewan, yaitu berupa anjing. Anjing memiliki kepekaan terhadap apa yang menjadi target yang kita cari. Mudah-mudahan dengan menggunakan anjing saat ini korban segera diketemukan. Sementara pasca banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, sebanyak 74 korban mendapatkan pengobatan gratis di posko kesehatan yang didirikan Kompi Kesehatan Batalion TP 843 Wakangamere. Untuk sebagian masyarakat di wilayah Kecamatan Mauponggo yang tidak bisa datang langsung ke posko kesehatan akan dilayani pengobatan dari rumah ke rumah. Kita melaksanakan pelayanan kesehatan gratis pada masyarakat, di mana sampai dengan siang ini ada sekitar 74 masyarakat yang melaksanakan datang hadir langsung dalam kegiatan pengobatan gratis ini. Dan di mana sebagian besar luka-luka, baik luka-luka dalam kejadian ini dan juga luka-luka dalam proses evakuasinya. Dan sebagian ada beberapa masyarakat yang tidak bisa hadir, nanti rencana setelah ini akan kita datangi langsung ke rumah masyarakat tersebut. Dari total 7 korban banjir di Desa Sawu, 4 korban telah ditemukan tim SAR dan warga masyarakat. Sedangkan 3 korban lainnya, 1 diantaranya anak-anak masih hilang. Sebanyak 21 desa di Kecamatan Mauponggo terkena dampak bencana banjir bandang pada Senin 8 September 2025 lalu. Dari Nagekeo NTT, Joni Nura Ainis melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah 5 bangunan di Kota Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik. Kebakaran di Patirangga. Api melalap 5 bangunan di Jalan Patirangga, Kota Maumere, Kabupaten Sika, NTT Minggu pagi. Kebakaran sulit dipadamkan karena angin kencang dan terdapat toko yang menjual plastik. Kobaran api membumbung tinggi menyebabkan kabel listrik ikut terbakar.
Dibantu warga sekitar, 20 personel damkar Sika bahu-membahu memadamkan api menggunakan 1 unit mobil damkar. Aparat Polres Sika juga menerjunkan 1 unit mobil water cannon untuk membantu memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan petugas. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Usai warga membersihkan sisa puing rumah yang hancur akibat ledakan di Pamulang, Tangerang Selatan, petugas damkar Kota Tangerang Selatan menyemprotkan air ke puing sisa rumah untuk mengurangi debu yang ada di lokasi. Pemirsa, tahap pembersihan puing dilakukan di lokasi kejadian. Sementara debu yang ada di lokasi sangat mengganggu petugas serta warga, sehingga penyemprotan pun dilakukan. 1 unit mobil damkar dikerahkan serta 5 personil damkar diturunkan untuk penyemprotan lokasi ledakan. Hari ini kami dari Damkar Kota Tangerang Selatan ya melakukan penyemprotan di area lokasi ledakan karena di lokasi ini sedang tahap pembersihan. Nah, di tahap pembersihan ini banyak debu-debunya ya bertebaran, makanya kami diminta dari pihak lingkungan masyarakat sini untuk melakukan penyemprotan. Nah, hari ini kita menurunkan 1 unit untuk melakukan penyemprotan. Sebelumnya, ledakan dahsyat menghancurkan belasan rumah di Pamulang, mengakibatkan 7 orang terluka, sementara 50 orang mengungsi. Polisi memastikan sumber ledakan bukan berasal dari bahan peledak maupun sejenisnya. Suara ledakan keras terjadi di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan pada Jumat subuh. Warga seketika panik mendengar suara ledakan tersebut. Warga merasakan gelap gulita dan rumah-rumah hancur. Berdiri tuh, belum mandi, baru mau jalan, terus suara gemuruh dari atas itu terus jeder, nggak ada selang 3 detik nggak ada, langsung jeder. Udah saya panik, anak-anak saya bangunin, terus saya buka pintu pagar gembokan, saya khawatir gemeter, takut kalau dia ada rumpuhan kan. Terus saya bisa buka gembok itu, saya keluar langsung, saya tinggal, tapi rumah udah pada hancur semua dalamnya. Kalau dari rumahnya Pak Harmoto yang roboh itu bagian apa? Di atasnya, iya, atas hancur semua gentengnya, iya. Akibat ledakan ini 13 rumah warga rusak dan sejumlah warga menderita luka. Petugas gabungan dari Polres Tangerang Selatan, Gegana Polda Metro Jaya, dan Puslap-4 Mabes Polri langsung mengolah tempat kejadian perkara di Tangerang Selatan, Banten. Polisi memastikan sumber ledakan bukan berasal dari bahan peledak maupun sejenisnya. Hingga kini, aliran listrik di sekitar lokasi kejadian masih padam. Sementara itu, 8 saksi sudah dimintai keterangan. Tentunya kami, selaku penyidik, bekerja sama dengan ahli dari Puslap-4 Polri, sementara melakukan olah TKP lanjut. Intinya bahwa masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir, untuk TKP sudah disterilkan, tidak ada bahan-bahan yang berbahaya atau yang dapat menimbulkan ledakan. Namun kami mohon maaf, untuk aliran listrik masih kami padamkan sampai dengan nanti proses olah TKP oleh Puslap-4 Polri dan penyidik selesai. Sebanyak 7 orang warga masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang dideritanya. Sementara itu, BPBD Tangerang Selatan mendirikan dapur umum selama 7 hari ke depan guna mencukupi kebutuhan para warga yang terdampak dari ledakan rumah. BPBD Tangerang Selatan mengatakan saat ini terdapat 50 warga yang terdampak dan mengungsi di masjid sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang anggota TNI dari Kodim 0707 Wonosobo, Jawa Tengah tewas dianiaya saat melerai keributan di sebuah rumah makan. Warga yang marah merusak resto dan membakar ban. Masa yang marah merusak sebuah resto di Desa Jolontoro, Sapuran, Wonosobo dan membakar ban di depannya. Sebelumnya seorang anggota TNI tewas merupakan warga Sijambu, Kretek. Awalnya terjadi keributan antara pengunjung di resto. Korban berusaha melerai. Pelaku mengambil senjata tajam di mobil dan membacok korban hingga terluka parah. Pulang. Ngelerai ge? Iya, dia saya pulang, tapi pas pulang ngambil golok. Nah, goloknya saya kunci dulu. Pak, ada nggak mobil. Kalau mobil sudah dipersiapkan. Oh, gitu. Sudah dipersiapkan. Berarti Mas Wawan itu anggota TNI Kodim Wonosobo ge? Polisi yang telah mengantongi identitas pelaku melakukan pengejaran, diduga merupakan residivis yang baru keluar dari penjara. Kasus ini lagi berproses, nanti kita akan rilis setelah semuanya terungkap dengan benar. Dan apa benar terduga pelaku ini residivis atau gimana? Ya, masih kita dalami ya, jadi mohon doanya semoga pelaku bisa tertangkap. Jenazah korban dimakamkan secara militer di tempat pemakaman umum Kretek. Kini di tempat kejadian perkara telah dipasangi garis polisi dan dijaga aparat. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, 3 pelaku perampok sadis yang kerap beraksi di minimarket di kota Batam, Kepulauan Riau ditangkap polisi. 1 pelaku terpaksa ditembak petugas karena berusaha melarikan diri saat akan diamankan. Petugas Satreskrim Polresta Barelang menggerebek sebuah kamar hotel yang disewa pelaku perampokan sebuah minimarket di Kompleks Ruko Grand California, Batam Center. Saat ditangkap, ketiga pelaku sedang mabuk dan dalam kondisi setengah sadar. Rasa takut karena hendak dipenjara membuat salah satu pelaku berusaha kabur. Namun upaya ini membuat petugas terpaksa melumpuhkannya. Menurut polisi, perampokan terjadi pada Minggu dini hari. Pelaku yang awalnya datang sebagai pembeli tiba-tiba mengacungkan senjata tajam kepada 2 petugas minimarket yang sedang bekerja. Ketiga orang pelaku ini memasuki sambil mengancam si korban, salah satu kasir, dan mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang diarahkan ke bagian kepala korban, dan sehingga mengakibatkan korban ketakutan. Kemudian korban mengikuti pelaku, menarik badan korban ke arah gudang, lalu pelaku bertanya, mana kawan satunya? Korban menjawab lagi di atas, lalu 2 orang pelaku lainnya naik ke atas dan mencoba menyuruh korban membuka kunci brankas, namun tidak berhasil. Dari hasil pemeriksaan diketahui ketiga pelaku merupakan residivis yang baru keluar dari lapas Barelang. Sementara hasil rampok dibagikan dan digunakan untuk biaya hidup dan berfoya-foya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. 4 penjara ATM berisi uang 320 juta rupiah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Komplotan pelaku yang berniat menjara saat demo rusuh membekali diri dengan senjata tajam. Bisa. Penting ujungnya di bawah P. 1, 2, 3. 4 pelaku penjarahan sebuah bank dalam aksi demonstrasi berujung rusuh hingga pembakaran kantor DPRD Kota Makassar diringkus polisi. Para pelaku diminta mengambil mesin ATM bank ditemukan di rawa-rawa di wilayah Parangloe, Kabupaten Goa. Mesin ATM ini dirusak dan diambil uangnya oleh para pelaku. Polisi masih mengejar belasan komplotan pelaku lainnya yang diketahui berjumlah puluhan orang. Sedangkan uang tunai ratusan juta rupiah dibagi para pelaku bersama komplotannya. Para pelaku tidak pernah mengikuti demonstrasi, namun kelompok kejahatan. Yang melakukan juga kurang lebih ada 20 orang. Nah, mereka melakukannya
dengan menggunakan gerinda ya, dalam minibus. Jadi orang-orang yang datang ini pada saat itu adalah orang-orang yang memang sudah niat untuk melakukan tindak pidana, orang-orang yang sudah niat untuk melakukan penjarahan. Jadi tidak ada demonstran hari ini. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, warga hingga TNI melakukan aksi bersih-bersih sisa banjir bandang di Pasar Kumbasari dan Pasar Badung dan Pasar Bali pada Minggu pagi. Dibutuhkan waktu beberapa hari untuk bisa membersihkan sampah sisa banjir yang volumenya mencapai ratusan ton. Prajurit TNI bersama petugas kebersihan dan warga bergotong royong membersihkan sampah dan puing-puing bangunan di kawasan Sungai Badung dan Pasar Bali Minggu pagi. Sebanyak 500 orang dari unsur TNI Polri, aparatur sipil negara dan masyarakat bersama-sama membersihkan sampah, lumpur, dan puing-puing bangunan akibat bencana banjir. Para peserta dibagi dalam beberapa kelompok untuk diarahkan membersihkan area-area yang terdampak. Butuh beberapa hari untuk bisa membersihkan sampah sisa banjir di 2 pasar ini yang volumenya mencapai ratusan ton. Ini semuanya unsur TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kemudian masyarakat, semua ada NGO, ada ojek, semuanya Pak, banyak sekali. Ada pencak silat, jadi semuanya dilibat, pokoknya semua pihak wajib bergawe bersama. Ini mungkin perlu beberapa hari ya Pak untuk menyelesaikan sampah-sampah yang masih tersisa di sungai-sungai dan drainase yang menyumbat air, karena kemungkinan hujan masih tetap turun. Hari ini kita melakukan kegiatan kebersihan kurang lebih bergabung semua komponen masyarakat, termasuk juga TNI, kami kerahkan kurang lebih 5 SSK, yaitu 500 orang. Sehingga bukan hanya sampai di sini saja, tapi berlanjut sampai dengan bersihnya pelaksanaan kegiatan ini bersih betul total, sehingga para pedagang di Kumbasari, termasuk juga para pedagang di Pasar Badung lebih cepat beroperasional. Pasar Badung dan Pasar Kumbasari adalah lokasi yang terdampak banjir bandang cukup parah. 2 pasar ini merupakan fasilitas umum yang letaknya di tengah kota. Sejumlah kendaraan milik warga dan pedagang sempat terendam dan tidak sempat diselamatkan saat tiba-tiba banjir bandang menerjang. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik bersama Gubernur Bali dan Forkopimda menggelar rapat terkait penanganan banjir. Hanif mengungkap area hutan di sekitar sungai di Denpasar hanya 3% dan Pemprov Bali akan melakukan reforestasi serta penataan ulang tata ruang. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menggelar rapat bersama Gubernur Bali Iwayan Koster dan Forkopimda pasca banjir besar di Bali. Dalam rapat tersebut mengungkapkan bahwa area hutan di kawasan sungai-sungai di Denpasar hanya sekitar 3%. Dari 49.500 hektar kawasan di sepanjang Das Ayung, kini hanya tersisa 1.500 hektar yang dipenuhi pohon. Hanya 3%. Tadi Pak Gubernur juga agak kaget, dan memang secara ekologis paling tidak untuk daerah aliran sungai mampu menahan ekosistem di bawahnya itu paling tidak harus 30%. Nah ini Das Ayun ini salah satu das yang penting karena di bawahnya ada Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Jadi itu cukup serius, sehingga tadi Bapak Gubernur dan seluruh Forkopimda menyatukan langkah untuk mengembalikan fungsi dari landscape ini untuk menjadi tahan atau resilient terkait dengan bencana hidrometeorologi. Menyikapi kondisi ini, Pemprov Bali bersama pemerintah kabupaten kota akan melakukan penelusuran kondisi sungai sekaligus merencanakan reforestasi. Maka momentum ini, banjir yang terjadi yang begitu besar, itu supaya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk memiliki tanggung jawab bagaimana menjaga alam Bali ini agar ekosistemnya terjaga dengan baik, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan mengancam generasi ke depan kita.
Banjir besar terjadi setelah hujan deras mengguyur Bali sejak 9 September yang menyebabkan sejumlah wilayah di Bali terendam banjir. Dari Denpasar, Indira Ari Anyus melaporkan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pagar Laut Cilincing telah mengantongi izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara Pemprov Jakarta berwenang penuh mengawal aktivitas nelayan agar berjalan tanpa hambatan. Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan izin pembangunan pagar beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara pemerintah DKI Jakarta berwenang penuh mengawal aktivitas nelayan agar tetap berjalan tanpa hambatan. Jadi itu memang izin diberikan oleh Kementerian KKP. Saya sendiri sudah mempelajari secara detail, maka saya meminta kepada dinas terkait, termasuk Dinas Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air, untuk berkomunikasi dengan PT tersebut, agar para nelayan yang selama ini mencari nafkah di tempat itu tidak terganggu. Memang setelah saya cek, izin untuk perusahaan itu sudah lengkap, sehingga kita juga tidak bisa apa-apa, karena memang itu menjadi kewenangan Kementerian KKP. Tetapi yang paling penting yang menjadi tanggung jawab Jakarta supaya mereka, para nelayan, tidak terganggu untuk mencari nafkah. Terima kasih ya. Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara menyebut pembangunan pagar beton sudah memenuhi seluruh perizinan. Pagar beton ditujukan untuk membangun dermaga bongkar muat batu bara dan komoditas lainnya. Pihak KCN juga mengklaim pengurusan AMDAL sudah diproses selama 2 tahun. Selanjutnya dalam 70 tahun mendatang, proyek sepenuhnya akan menjadi milik negara. Sebetulnya proses pembangunan ini kan sudah dimulai 2010 dan polanya sama. Tidak ada yang ribut pada waktu itu, baru sekarang. Di saat PIR 3 tadi, tolong ditayangkan PIR 3. Ya, jadi nanti rekan-rekan bisa lihat di lapangan sendiri bahwa kalau kita lihat proses cara bangunnya tetap sama, tidak ada yang beda. Dan ini bukan proyek loro-joran yang katanya bisa bikin 1 hari langsung jadi, ya, tapi ini memang melalui satu proses yang cukup lama. Nah, pertanyaan kedua, apakah kami sudah melakukan sosialisasi? Tentu kami lakukan. Pada misalnya contoh, dengan adanya undang-undang yang dalam berkala berubah, kami juga menyesuaikan. Contoh, AMDAL kami itu langsung dari Kementerian Lingkungan. Sebelumnya, pagar beton laut sepanjang hingga 3 km di pesisir Cilincing jadi sorotan. Para nelayan mengeluhkan keberadaan pagar laut karena menghambat aktivitas mencari ikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Wahana Lingkungan Hidup meminta pemerintah tegas menghentikan pembangunan pagar beton di Laut Cilincing, Jakarta Utara karena pengkaplingan laut membatasi hak dan akses masyarakat. Ya, apapun alasan PT Karya Citra Nusantara sebagai pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut dengan beton, jelas ini adalah upaya pengkaplingan ruang laut yang dampaknya bukan hanya pada lingkungan hidup, termasuk juga pembatasan akses terhadap masyarakat, khususnya nelayan pantai utara Jakarta. Pemerintah juga jangan mau dibodohi oleh PT KCN, maka pemerintah baik pusat dan Pemprov DKI Jakarta harus mengambil sikap tegas karena ini sangat bertentangan dengan upaya pemulihan Teluk Jakarta. Jika tidak, ini akan menjadi presiden buruk, yakni ancaman yang sama dengan wilayah lainnya, atau akan menjadi contoh buruk di wilayah lainnya di Teluk Jakarta. Pemerintah juga harus mengambil sikap tegas, yakni menghentikan seluruh proses dan aktivitas PT KCN dan melakukan investigasi menyeluruh kenapa proses pembangunan pagar laut dengan beton ini bisa terjadi. Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan sejumlah langkah untuk menengahi permasalahan bangunan pagar beton setinggi 3 meter di perairan Laut Cilincing, Jakarta Utara yang dikeluhkan nelayan.
Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa telah dilakukan mediasi antar masyarakat setempat dengan perusahaan pengantong izin yakni PT Karya Citra Nusantara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah Provinsi Jakarta. Dari mediasi ini, Pramono menjelaskan hasilnya bahwa PT KCN bersepakat memberikan keleluasaan aktivitas nelayan di area ini. Sudah ada pertemuan antara pemerintah DKI Jakarta, perusahaan yang mendapatkan izin untuk membangun tanggul laut itu, dan juga Kementerian KKP, disepakati bahwa aktivitas nelayan diberikan keleluasaan untuk tetap bisa dilakukan, dan perusahaan diminta untuk memberikan CSR kepada para nelayan yang ada di tempat itu, sehingga dengan demikian secara prinsip simbiosis mutualisme saling menguntungkan antara nelayan, perusahaan, dan juga tentunya pemerintah DKI yang nanti di tempat itu akan menjadi pusat ekonomi baru di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut gara-gara takut tak bisa kredit rumah, anak muda di Jakarta takut untuk menikah. Bagi warga kelas menengah, gaji yang dipersyaratkan untuk kredit rumah masih jauh dari hitungan cicilan. Bagi anak muda kelas menengah usia 25 hingga 30 tahun dan baru bekerja kurang dari 5 tahun, beli rumah di Jakarta masih jauh dari harapan. Tak hanya soal harga, kredit perumahan juga sulit didapatkan karena gaji yang dipersyaratkan tak sesuai dengan hitungan cicilan. Bahkan, gara-gara sulit beli rumah, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut banyak anak muda tidak berani menikah. Prediksi Pramono Anung soal keterkaitan harga rumah dan takut menikah mungkin ada benarnya. Data Sistem Informasi Manajemen Menikah atau SIMKA, angka pernikahan Jakarta 2024 mencapai terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu hanya sekitar 40.000 orang atau turun terus sejak 2020, 2021, dan 2022 yang mencapai rata-rata 46.000 orang. Pada 2023, angka pernikahan turun ke 43.000 orang. Meski rumah bukan satu-satunya alasan, tapi ketersediaan hunian jelas penting dalam sebuah pernikahan. Dengan gaji yang rata-rata UMR di angka 5 juta dan harga hunian yang mungkin maybe kalau kita ambil KPR itu nggak pernah di bawah 400 juta sih, itu sangat-sangat tidak, menurutku nggak make sense aja sih dengan gaji saat ini. Ngelihat harga rumah, harga tanah itu emang sangat-sangat tinggi, sedangkan pendapatan kita bulanan itu ya masih sangat jauh lah. Jadi kalaupun nabung kayak berapa persen dari pendapatan itu saya ragu juga sih bakal tercapai. Menjawab keresahan warga soal hunian, Pramono Anung menyebut akan membangun 19.809 unit rumah dalam 5 tahun ke depan. Rencana itu sekaligus sejalan dengan program 3 juta rumah pemerintah pusat. Mengenai 3 juta rumah itu menurut saya momentumnya pas banget. Apalagi kemudian diberikan subsidi melalui program KPP ini, sehingga dengan demikian bagi warga di mana aja ini memberikan kemudahan, dan mudah-mudahan ini membuat keberanian yang belum punya rumah untuk segera nikah. Agar terjangkau kelas menengah, Pemprov Jakarta akan menggandeng Kementerian Perumahan dan Permukiman untuk menyiapkan subsidi harga rumah dan bunga rendah bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. DPR RI mengusulkan agar satu warga negara hanya memiliki satu akun media sosial pada setiap platform. Usul tersebut disampaikan DPR agar media sosial tak dimanfaatkan oleh buzzer. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bambang Haryadi mengusulkan ide agar satu warga negara hanya punya satu akun media sosial tiap platform medsos. Bambang menyebut ide ini untuk menghindari akun anonim maupun akun palsu. Bambang mengatakan informasi yang disampaikan di media sosial harus dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyoroti fenomena akun anonim dan buzzer alias pendengung yang belakangan ini marak berseliweran di berbagai media sosial. Menurutnya, akun-akun anonim tersebut marak digunakan untuk melakukan kejahatan.
Bambang Haryadi menegaskan usulan ini bukan untuk membatasi demokrasi namun menjadikan suara masyarakat yang digaungkan melalui medsos adalah suara nyata dari warga itu sendiri. Bukan akun anonim atau buzzer yang bertujuan memframing kondisi untuk kepentingan kelompoknya. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat umum panja penyiaran dengan perusahaan Google, YouTube, Meta, dan TikTok di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta 15 Juli 2025, anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh mengusulkan satu orang dibatasi memiliki satu akun media sosial. Ketentuan ini dapat membatasi seseorang memiliki banyak akun. TikTok dan YouTube semuanya ini dalam rangka memfilter akun ganda. Rekomendasi saya, pimpinan dan mohon dicatat sekretariat, dalam rancangan dimasukkan bahwasanya platform digital tidak boleh membuat akun ganda. Saya minta ini. Boleh hanya satu akun asli saja, tidak boleh satu orang memiliki akun ganda, baik perusahaan, lembaga maupun personal. Karena satu-satunya cara itulah yang bisa menghandle berbagai ilegal konten-konten. Politikus PKB ini menilai keberadaan second akun atau akun ganda sangat merusak dan bisa disalahgunakan. Ia menyinggung keberadaan buzzer yang justru mengalahkan sosok berkualifikasi di media sosial. Oleh pun meminta seluruh platform media sosial dapat menyaring keberadaan akun ganda. Ke informasi berikutnya, pemirsa, pemutaran video pendek Presiden Prabowo Subianto di bioskop menuai sorotan warga. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemutaran video berisi program-program terobosan Presiden Prabowo tersebut adalah hal wajar selama mematuhi aturan yang berlaku. Yang tak mau dan bisa bergabung untuk rakyat Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita harus jaga hari ini. Pemutaran video pendek Presiden Prabowo Subianto di bioskop menuai sorotan warga. Video pendek berisi program-program Presiden Prabowo Subianto tersebut diputar sesaat sebelum film bioskop akan dimulai. Dalam video, seluruh program disampaikan dengan capaiannya. Salah satu program yang disebutkan adalah soal makan bergizi gratis yang telah menjangkau 20 juta penerima manfaat. Menanggapi pemutaran video pendek tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemutaran video tersebut adalah wajar selama mematuhi aturan berlaku serta tidak mengganggu kenyamanan serta keindahan. Meski demikian, hingga kini belum diketahui jaringan bioskop mana saja yang menayangkan video pendek tersebut. Pemirsa, dokter Indonesia yang bertugas di Gaza, Palestina berhasil menyelamatkan nyawa seorang remaja yang mengalami fraktur tulang tengkorak. Remaja ini sebelumnya terjatuh saat mengambil bantuan dari sebuah truk. Relawan IMT Mercy Dr. Eka Budi Satyawardana bersama tim medis Gaza berhasil mengoperasi seorang remaja lelaki berusia 16 tahun yang mengalami fraktur tulang tengkorak. Korban terluka akibat terjatuh dari truk saat mengambil bantuan di area Zikim, Gaza Utara. Saat pertama kali diperiksa, kesadaran pasien tercatat dengan Glasgow Coma Scale 10 dari 15. Menurut Dr. Eka, kondisi tersebut sangat beresiko sehingga operasi harus segera dilakukan. Jadi segera kita lakukan operasi karena kalau kita tunda operasinya kemungkinan bisa tidak selamat. Yang kedua, kita mencegah infeksi karena ada luka terbuka gitu ya, nanti bisa membahayakan, bisa terjadi infeksi di otak gitu. Alhamdulillah sudah kita kerjakan operasinya. Tadi kita buka luka dari malahnya, kemudian kita bersihkan, memang ada tulang yang menancap ke otaknya. Alhamdulillah tadi kita selesaikan operasinya, berjalan sekitar 1 jam kurangan ya gitu. Ya mudah-mudahan pasien bisa selamat, tidak ada sequela. Dr. Eka bersama relawan IMT Mercy lainnya, Dr. Regina Yasmin, bertugas di Gaza City sejak 5 Agustus 2025.
Di tengah krisis kemanusiaan dan minimnya fasilitas, tim IMT Mercy bersama tim medis di Gaza melakukan hingga puluhan operasi setiap pekannya. Pemirsa, aksi bela Palestina berlangsung di sejumlah negara di Eropa. Di Milan, para demonstran mengutuk aksi keji Israel yang menyerang kapal Global Summit Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan. Ratusan massa menggelar aksi bela Palestina di kota Milan pada hari Sabtu. Mereka mengutuk aksi keji Israel yang masih berlangsung di Palestina, serta mengutuk serangan Israel ke Qatar dan 2 kapal Global Summit Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan. Para demonstran mengibarkan bendera Palestina dan menyalakan suara asap di Palestro 78, memegang lukisan bertuliskan keadilan untuk Gaza dan keadilan untuk Palestina. Para demonstran juga membawa replika kapal armada pembawa bantuan ke Gaza. Salah seorang pengunjuk rasa mendorong perhatian dunia internasional terhadap tragedi rakyat Palestina yang telah menjadi korban selama 48 tahun rezim ilegal dan pendudukan Israel dan telah melanggar setiap resolusi PBB. Sementara itu, ratusan aktivis pro-Palestina menggelar long march di sekitar pusat komunitas Yahudi di kota Nuremberg, Bayer, Jerman pada hari Sabtu. Para pengunjuk rasa pro-Palestina membawa bendera Palestina dan Turki, serta keranda mayat. Mereka mengutuk aksi kejam Israel yang masih berlanjut di Gaza. Sementara di luar pusat komunitas Yahudi sinagoge, sejumlah massa memberikan dukungan terhadap komunitas Yahudi di Nuremberg. Mereka berdalih aksi ini sebagai aksi demonstrasi tandingan. Petugas polisi menjaga ketat sepanjang pawai untuk menghindari bentrokan. Pemirsa, kericuhan terjadi saat demonstrasi besar-besaran menolak imigran asing di London, Inggris. 26 polisi terluka, sementara 25 pendemo ditangkap. Lebih dari 110.000 orang dari kelompok sayap kanan yang diinisiasi politisi sekaligus aktivis Toby Robinson mengikuti aksi unjuk rasa bertajuk Unite the Kingdom. Mereka mendesak pemerintah Inggris untuk memperketat aturan imigrasi para migran asing. Namun aksi unjuk rasa itu berakhir rusuh karena bentrok dengan petugas keamanan di London. Kericuhan pun pecah setelah massa mencoba masuk ke area steril yang dekat dengan massa demo tandingan bertajuk Stand Up to Racism yang diikuti sekitar 5.000 orang. Tercatat 26 polisi terluka dan 4 diantaranya mengalami luka serius setelah terlibat bentrokan dengan demonstran. Sementara itu 25 orang pendemo ditangkap dengan tuduhan kekerasan, penyerangan, dan pelanggaran lainnya. Diketahui kepolisian setempat mengerahkan 1.600 petugas dan tambahan 500 petugas dari kepolisian lain untuk memantau demonstrasi tersebut. Sementara ribuan orang di Australia turun ke jalan untuk menggelar demonstrasi besar-besaran. Aksi itu diikuti berbagai kalangan spektrum politik. Memadati jalanan untuk menyuarakan protes terhadap isu rasisme dan pandangan anti-imigran yang tengah memanas di Australia. Salah satu titik pusat aksi massa terletak di Sydney. Sejumlah massa pun berkumpul sambil membawa berbagai bendera seperti bendera Aborigin dan bendera Palestina. Ribuan massa yang memadati jalan kota itu membuat polisi berjaga-jaga memastikan keamanan unjuk rasa. Kedatangan massa tersebut dipicu serangan yang terjadi di Camp First Nation di Kings Domain sekitar 2 pekan lalu. Serangan tersebut juga diinisiasi oleh pemimpin neo-Nazi Thomas Sewell yang telah ditahan atas insiden ini. Gerakan anak muda Nepal membuat ramai perbincangan dunia ataupun warganet. Bukan kerusuhan, melainkan ratusan Gen Z membersihkan dan memperbaiki fasilitas yang rusak pasca demo. Viral di media sosial, warga di Kathmandu, Nepal membersihkan fasilitas yang rusak pasca demo. Ratusan anak-anak muda yang biasa dikenal Gen Z ini beramai-ramai membersihkan jalan, menyapu lapangan, mengecat trotoar jalan hingga menata taman kota.
Gerakan sukarela ini menuai banyak pujian. Masyarakat Nepal menilai aksi ini lebih menyejukkan dan terbukti rakyat mencintai negara mereka. Sebelumnya pada 9 September 2025 kerusuhan besar terjadi dan menewaskan 19 orang serta ratusan lainnya luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di jalur wisata Bromo di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu siang. Bus pariwisata rombongan asal Jember diduga alami remblong hingga menabrak pagar pembatas jalan dan berhenti di depan rumah warga. Bus mengangkut sekitar 55 wisatawan yang baru pulang dari wisata Gunung Bromo. Kecelakaan ini mengakibatkan 8 korban meninggal dunia dan belasan orang terluka. Terus terdengar suara kayak ledakan itu di sana. Dari sana ledakan pertama, pas ledakan benturan di ini tembok ini, lingkaran di situ. Rombongan apa ini, Pak? Kurang tahu, katanya dari Jember. Korban luka dan meninggal dunia dibawa ke rumah sakit terdekat. Hingga kini, polisi masih melakukan olah TKP dan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Bambang Sugiarto di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Baik, selamat pagi Bambang. Selamat pagi. Baik, ada berapa jumlah korban yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit? Ya, saat ini korban luka yang masih dirawat di Rumah Sakit Bina Sehat Jember ada 15, sementara 2 masih berada di Rumah Sakit Probolinggo. Memang semalam 23 ambulan telah membawa 7 jenazah berikut 15 korban luka dari Probolinggo menuju Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Korban yang meninggal dunia sudah disolatkan di area RSBS atau Rumah Sakit Bina Sehat Jember, kemudian langsung diserahkan kepada keluarganya. Sementara 15 korban luka mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Bina Sehat Jember sampai mereka akan pulih kembali. Sementara 2 korban luka saat ini masih berada di Rumah Sakit Probolinggo lantaran masih kondisinya kritis. Demikian. Baik, untuk korban luka-luka sendiri ini rata-rata mengalami luka beratkah atau luka ringankah, dan di mana saja titik-titik vital yang mengalami misalnya pendarahan atau bagaimana kondisi di sana yang dirawat? Ya, kebanyakan dari luka-luka yang dialami oleh korban adalah di bagian kaki dan tangannya. Ada juga yang patah, ada juga yang hanya menderita luka sedang. Malam hari ada dari RSBS juga langsung melakukan operasi terhadap mereka-mereka yang mengalami luka berat maupun luka sedang sehingga lukanya bisa segera dapat disembuhkan. Begitu. Baik, kemudian sementara yang korban meninggal dunia ini apakah sudah dikerahkan ke pihak keluarga dan sudah berapa keluarga yang menjemput dari almarhum? Ya, korban meninggal dunia ada 7 yang kemudian langsung diserahkan kepada keluarganya semalam di titik-titik di wilayah kota Jember. Namun 1 korban yang meninggal langsung diserahkan ke keluarganya dari Probolinggo menuju ke Madiun. Demikian. Baik, kemudian terkait dengan insiden kecelakaan ini bagaimana terkait dengan jaminan asuransi atau santunan untuk keluarga, baik itu korban meninggal dunia ataupun yang luka-luka? Ya, semalam petugas dari Jasara Harja juga mendatangi Rumah Sakit Bina Sehat Jember, juga sudah bertemu kepada keluarganya dan langsung mereka memberikan jasa atau santunan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian, Mas. Baik, kemudian untuk hasil olah TKP seperti apa? Mengingat waktu kemarin ini sempat terjadi kemacetan karena proses evakuasi bus yang melintang seperti itu. Ya, posisi saya berada di Jember, Mas. Jadi olah TKP berada di Probolinggo, demikian. Baik, sementara untuk kondisi supir bus sendiri ini seperti apa? Ya, sejauh ini Polres Probolinggo namanya juga sudah memanggil dari supir bus tersebut untuk diperiksa terkait
apa penyebab atau motif dari bus sehingga bus remblong kemudian berakibat kepada korban-korban meninggal dari kecelakaan tersebut. Baik, terima kasih Bambang Sugiarto melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, sementara itu 8 orang korban tewas dan belasan penumpang yang mengalami luka-luka dibawa ke beberapa puskesmas. Salah satunya adalah Puskesmas Sukapura, Probolinggo. Mas, yang ini kosongin ya. Ambil khusus bawah. Kalau nggak bisa jangan dipaksa. Dibawa menggunakan ambulans, puluhan korban laka bus pariwisata di jalur wisata Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur langsung dibawa ke beberapa puskesmas. Salah satunya adalah Puskesmas Sukapura. Korban mengalami luka dengan kondisi bervariasi dari ringan hingga berat. Korban yang mengalami luka ringan langsung ditangani pihak puskesmas, sementara korban yang mengalami luka berat langsung dirujuk ke RSUD Muhammad Saleh Probolinggo dan RSUD Tongas. Selain dibawa ke Puskesmas Sukapura, korban laka juga dibawa ke Puskesmas Lumbang dan Puskesmas Wonomerto. Sementara itu, 8 orang korban meninggal dunia dibawa ke RSUD Jember. Informasi lainnya pemirsa, korban banjir bandang di Nagekeo NTT bertambah. 1 warga meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Air Ramo Minggu sore. Isak tangis keluarga pecah saat korban diserahkan ke pihak keluarga. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Ermelinda umur 30 tahun korban banjir bandang Desa Watu Nagekeo tiba di rumah duka. Korban meninggal dunia usai dirawat 5 hari di RSUD Air Ramo. Korban mengalami luka berat akibat terseret banjir bandang. Dirawat dari hari Rabu ya? Rabu. Hari ini meninggal? Hari ini meninggal, yang 3 tadi. Yang ini meninggal pada saat kejadian apakah dia mengalami luka-luka atau gimana? Yang meninggal? Yang ini Ibu Ermelinda? Yang ini memang luka-luka. Sehingga dia sempat dilarikan ke rumah sakit. Rumah sakit Aramo, tapi tidak tertolong. Total korban bencana banjir meninggal 6 orang, sementara 3 orang masih dalam pencarian. Dari Nagekeo NTT, Joni Nura Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang anggota TNI dari Kodim 0707 Wonosobo, Jawa Tengah tewas dianiaya saat melerai keributan di sebuah rumah makan. Warga yang marah merusak resto dan membakar ban. Massa yang marah merusak sebuah resto di Desa Jolontoro, Sapuran, Wonosobo dan membakar ban di depannya. Sebelumnya seorang anggota TNI tewas merupakan warga Sijambu, Kretek. Awalnya terjadi keributan antara pengunjung di resto. Korban berusaha melerai. Pelaku mengambil senjata tajam di mobil dan membacok korban hingga terluka parah. Pulang. Ngelerai, ge? Iya. Dia saya pulang, tapi pas pulang ngambil sekolah. Nah, kalau saya kujin lupa, ada mobil. Persiapan. Oh, gitu. Sudah dipersiapkan. Berarti Mas Wawan itu anggota TNI. Kodim Wonosobo, ge? Polisi yang telah mengantongi identitas pelaku melakukan pengejaran, diduga merupakan residivis yang baru keluar dari penjara. Kasus ini lagi berproses, nanti kita akan rilis setelah semuanya terungkap dengan benar. Dan apa benar terduga pelaku ini residivis atau gimana? Ya, masih kita dalami ya, jadi mohon doanya semoga pelaku bisa tertangkap. Jenazah korban dimakamkan secara militer di tempat pemakaman umum Kretek. Kini di tempat kejadian perkara telah dipasangi garis polisi dan dijaga aparat. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek rumah yang digunakan sebagai tempat penampungan motor curian di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Sebanyak 12 motor hasil curian berhasil diamankan, berikut 5 orang pelaku serta senjata api yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian.
Polisi menggerebek rumah yang digunakan sebagai tempat penampungan motor curian di Jalan Asem Gede Matraman, Jakarta Timur. Polisi menemukan 12 motor hasil curian serta mengamankan senjata api yang digunakan para pelaku saat mencuri dan membekuk 5 pelaku. Hasil pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang menjadi korban pencurian motor di kawasan Utan Kayu Selatan. Saat dilakukan pelacakan oleh petugas, motor curian tersebut tersimpan di dalam rumah kontrakan. Ungkap aku 363, kurang lebih dia belasan motor, nanti kita lakukan pendalaman ya. Iya. Bang, itu gudang atau apa bang ya? Gudang. Ada sentinya bang? Ada senti 3. Sementara warga sekitar mengaku tidak mengetahui bahwa rumah yang berada di tengah-tengah pemukiman warga itu dijadikan tempat penampungan motor hasil curian. Pemilik rumah mengaku bahwa rumah tersebut adalah bengkel motor. Para pelaku dan barang bukti sepeda motor dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, ajang lari bergengsi digelar di ASBSD Tangerang, Banten. Event ini juga mengajak peserta untuk cinta lingkungan. Garmin Run Indonesia 2025 kembali digelar di area parkir hall 10 ASBSD Tangerang, Banten. Ajang ini merupakan bagian dari Garmin Run Asia Series yang bergulir di sejumlah wilayah di Asia. Tahun ini Garmin Run Indonesia 2025 mengemas tema From Zero to Hero, memiliki arti setiap individu memiliki kesempatan dan semangat untuk menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri dan lingkungan. Semua pasti menjadi yang tercepat. Sejumlah kategori digelar dalam ajang ini mulai dari 5K, 10K, dan 21K, Kid Dash, subkategori ASICS Community Rank. Sebetulnya target utama saya adalah kepuasan peserta ya, bukan kuantitas peserta. Kita harus nextnya harus 10.000, nextnya harus 15.000, tapi bagaimana pelari itu semakin nyaman di setiap event Garmin. Sebagian hasil tiket Garmin Run Indonesia 2025 akan dialokasikan untuk program penanaman mangrove di sejumlah wilayah Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Dilami Aulia, Aristiawan, iNews melaporkan.